Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Tagalung, NIM 0104201094, mata kuliah hadis tematik, dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika silaturahmi. Dalam Islam, silaturahmi merupakan suatu amal soleh yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sebab memiliki banyak manfaat serta keberkahan di dalamnya, baik untuk diri pribadi maupun bagi orang yang dijumpai. Salah satunya manfaat yang bisa didapatkan seseorang yang senantiasa menyambung silaturahmi ialah akan diberikan umur yang panjang serta dimudahkan akan segala rezekinya. Namun tidak cukup hanya sekedar bersilaturahmi, seorang muslim juga harus memperhatikan adab dan juga etika yang baik sesuai dengan anjuran dalam agama Islam. Yang mana yang pertama ialah niat yang baik dan ikhlas, dan yang kedua ialah mengucapkan salam, yang ketiga meminta izin sebelum masuk, dan yang keempat berpakaian yang sopan, dan yang kelima ialah menjaga sopan santun. Baik, lanjut yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bertetangga. Sebagai makhluk sosial, tentu saja tidak bisa hidup sendirian, kita perlu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Selain itu, sebagai manusia biasa tentu saja memerlukan bantuan orang lain, umumnya orang-orang terdekat di sekitar tempat tinggal atau yang biasa disebut tetangga. Ada 5 etika dalam hidup bertetangga yang sudah seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana yang pertama ialah selalu bersikap baik dan ramah dengan tetangga, dan yang kedua ialah tidak mengganggu ataupun merusak dan menghalangi bangunan ataupun tanaman yang dimiliki oleh tetangga. Yang ketiga ialah menolong, melindungi serta memberikan hak tetangga. Dan yang keempat ialah tidak mengganggu tetangga. Yang kelima ialah bersikap sabar jika diganggu oleh tetangga. Baik, yang ketiga ialah di sini saya akan menjelaskan tentang POAC. Secara umum, dunia manajemen menggunakan prinsip POAC ataupun Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Prinsip manajemen ini banyak digunakan oleh organisasi dewasa untuk memajukan dan mengelola organisasi mereka. Yang mana yang pertama ialah planning. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua ialah organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya manusia tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga ialah actuating. Perencanaan dan perorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Yang keempat ialah controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi dan misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang terakhir ialah etika. Yang keempat ialah etika berpolitik. Etika politik ialah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak, ilmu tentang adat dan budaya, kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah dan Tuhan dan alam semesta. Dengan kita berpolitik yang baik dan jujur, pastinya masyarakat akan memandang kita lebih hormat dan lebih baik, dan juga masyarakat akan selalu senang dengan sikap politik jujur yang kita contohkan. Dan yang terakhir ialah istilah korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruplio atau corruplus, yang berarti busuk, buruk, bejat, dapat disuap atau menyimpang dari kesucian. Perkataan yang memfitnah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah corruption atau artinya korupsi, kecurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan. Yang kedua ialah kolusi. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang ataupun fasilitas tertentu ataupun gratifikasi sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Dan yang terakhir ialah nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya
dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.